ada yang itu 7 judul ya. Pertama, market segmentation, target dan brand positioning dari Wiston Primer Surabaya. Yang kedua judulnya analisis segmentasi, targeting, positioning, STP pada Zakia Host Bojonegoro. Yang ketiga, analisis penerapan segmentasi, target, positioning, STP dan promosi pemasaran sebagai solusi peningkatan perkembangan UMKM Kota Bengkayang. Yang keempat, analisis segmentasi, target, dan positioning melalui program siaran pada Radio Mitra 97,0 FM. Yang kelima, segmentasi, targeting, dan positioning produk Neo Coffee dari Wing Foods untuk pasar Kota Bekasi. Yang keenam, strategi segmentasi, target, positioning produk Extra Joss. Yang ketujuh, pengaruh strategis STP, segmentasi, targeting, positioning terhadap keputusan pembelian studi pada sepeda motor di Kota Probolinggo. Sini saya akan menjelaskan judul market segmentation, target, dan brand positioning dari Wiston Primer Surabaya. Yaitu pertama ada nama pengarang. Nama pengarangnya yang itu Debbie Tania dan Dia Dahmayanti. Yang kedua, tujuan peneliti untuk mengetahui market segmentation, target, dan brand positioning yang tepat bagi Wiston Primer Surabaya. Yang ketiga ada hipotesis. Hipotesisnya tidak terdapat hipotesis karena jurnal tersebut bersifat kualitatif. Yang selanjutnya kerangka pikiran. Kerangka pikiran di sini ada kerangka pikiran latar belakang, ada penyelesaian masalah, dan ada market segmentation, targeting, brand positioning, mode penelitian, dan analisis dan pembahasan, kesimpulan dan saran. Tujuan penelitian untuk memahami secara lebih efektif, efisien tentang kebutuhan, karakteristik, atau perilaku konsumen yang mungkin memerlukan produk atau bauran pemeran tersendiri. Yang ketiga, hipotesis. Tidak ada hipotesis karena jurnal ini bersifat kualitatif. Yang selanjutnya kerangka pikiran. Kerangka pikiran ialah menjadi ketentuan yang diterima publik jika hendak memecahkan masalah perlu ada lingkup penelitian. Ini ditunjukkan agar dalam penelitian ada data sumber mengenai penyelesaian. Yang selanjutnya hasil penelitian. Dari hasil penelitian ini bahwa segmentasi, target, dan positioning mempunyai peran sangat penting dan strategi inilah yang bisa membedakan perusahaan satu dengan perusahaan pesaing. Nama jurnalnya Jurnal Proceeding Seminar Nasional Unimus Volume 2,2 2019. Selanjutnya judul yang ketiga, analisis penerapan segmentasi, target, positioning atau STP, dan promosi pemasaran sebagai solusi peningkatan perkembangan UMKM Kota Bengkayang. Yang pertama, nama pengarang Blasius Maun dan Sabrius Beni. Itu hasil penelitiannya, hasil dari penelitian bawasan para perilaku usaha mikro kecil menengah UMKM di Kota Bengkayang masih belum fokus untuk menargetkan konsumen yang akan dipilih. Karena dilihat dari usaha para pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM di Kota Bengkayang. Dan itu selanjutnya tujuan penelitian untuk mengetahui peran pentingnya segmentasi, target, positioning, dan promosi pemasaran pada usaha mikro kecil menengah UMKM di Kota Bengkayang sehingga dapat memudahkan menyusun strategi pemasaran. Selanjutnya hipotesis. Tidak ada hipotesis karena jurnal ini bersifat kualitatif. Kerangka pikiran tidak ada karena kerangka pikiran tersebut memiliki rumus. Tidak
luas dan membagikan pelanggan di berbagai akun yang berbeda. Nama jurnalnya Jurnal Referensi Final Pacetli. Selanjutnya kerangka pikiran, yaitu ada segmentasi pasar, pembibitan pasar, penentuan posisi pasar. Selanjutnya yang kelima ya, judulnya segmentasi, targeting, dan positioning produknya kopi dari Wingfood untuk pasar Kota Bekasi. Nama pengarangnya Muhammad Lutfi Hasbi Indrawi. Tujuan penelitiannya, tujuan pokok strategi segmentasi, target, dan position adalah memposisikan suatu merek ke dalam benak konsumen sedemikian rupa sehingga mereka tersebut memiliki keunggulan kompetitif berkesinambungan. Yang selanjutnya hipotesis. Tidak ada hipotesis karena jurnal ini bersifat kualitatif. Yang selanjutnya kerangka pikiran. Karena dalam penelitian tersebut tidak ada rumusan masalah. Hasil penelitiannya yang pertama produk, yang kedua analisis SWOT. Nama jurnal. Jurnal Mahasiswa Bina Insani Pol 5 nomor 1 Agustus 2020 63 sampai 72. Oke, selanjutnya judul strategi segmentasi, targeting, positioning produk Extra Joss. Tujuan penelitian untuk memilih pasar dan melayani konsumen dengan baik. Perusahaan dapat menetapkan pasar sasaran mereka. Dalam pasar sasaran, perusahaan atau pemasaran membedakan segmen-segmen pasar utama, menentukan satu atau lebih segmen tertentu. Yang kedua, hipotesis. Tidak ada hipotesis karena jurnal ini bersifat kualitatif. Kerangka pikiran berupa gambar di dalamnya selanjutnya. Yang selanjutnya hasil penelitian. Strategi segmentasi dilakukan dengan mempertimbangkan variabel demografik, geografis, prigrafis, dan perilaku Extra Joss. Mempunyai gambaran produk yang segar, muda, dan kuat. Pasar sasaran produk Extra Joss juga membutuhkan energi tambahan yang mempunyai vitalitas yang tinggi, pekerja keras, dan rentan usia kurang lebih dari 17 sampai 40 tahun. Secara selektif juga pasar atas usia 50 tahun. Nama jurnalnya Jurnal Analisis Ekonomi Utama Vol 2 nomor 2 Mei 2008. Itu ada kerangka pikiran ya, ada gambarnya. Segmentasi pasar yang pertama itu ada identifikasi variabel segmentasi dan segmentasi pasar. 2. Pengembangan gambar segmen yang dihasilkan penentuan pasar sasaran. Satunya penentuan pasar sasaran itu ada 1, 2 ya. Penentuan posisi pasar itu ada 1, 2 juga. Yang selanjutnya yang terakhir ya, judulnya ini pertama judul pengaruh strategi STP segmenting target positioning terhadap keputusan pembelian studi pada sepeda motor di kota Probolinggo. Yaitu nama pengarangnya Tumini Joni Hendra Setri Rajani. Yang selanjutnya tujuan penelitian untuk mengetahui adanya pengaruh strategi STP segmenting target dan positioning secara simultan dan secara konsisten terhadap keputusan pembelian sepeda motor metik di kota Probolinggo serta untuk mengetahui variabel di antara strategi STP. Selanjutnya hasil penelitian. Pengaruh segmenting keputusan pembelian kepada motor metik. Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa pengaruh segmentasi terhadap keputusan pembelian sepeda motor metik di kota Probolinggo adalah signifikan dan positif. Nama jurnalnya Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi dan Bisnis Vol 9 nomor 2 tanggal 2 nomor September 2021. Kerangkanya ada di gambar ya. Ada di gambar ini kerangkanya nih. Segmentasi, targeting, position, keputusan pembelian, dan keterangan-keterangannya. Selanjutnya ada hipotesis. Yang A, studi simultan. Pengujian ini bertujuan untuk membuktikan apakah variabel independen secara simultan bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Yang kedua, uji parsial. Pada pengujian konvensi regresi secara parsial dan diuji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Yang
rangka pikiran. Nah, di sini ada grafik-grafiknya, keterangannya, gambar satu sumbernya. Ini penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon